Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat salam dan keberkahan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Melanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari, pada malam hari ini kita akan mengkaji bab ke-32 dari kitab ilmu, hadisnya ke-98. Di bab ke-32 ini Imam Al-Bukhari memberikan judul bab pembelajaran dari imam kepada wanita dan mengajari mereka. Imam Al-Bukhari telah berkata, Bismillahirrahmanirrahim, Haddatsana Sulaiman bin Harbin qala haddatsana Syu'batu an Ayyuba qala sami'tu Ata'an qala sami'tu ibn Abbasin qala ashhadu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam aw qala Ata'un ashhadu 'ala ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja wa ma'ahu Bilalun fadonna annahu lam yusmi fawa'aduhunna wa amaruhunna bis sadaqati faja'alatil mar'atu tulqil qurta wal khatama wa Bilalun ya'khudhu fi tarafi sawbihi. Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Ayub, dia berkata, aku telah mendengar, atau dia berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas, dia berkata, aku bersaksi atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau dia berkata, atau menyaksikan Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah SAW telah keluar bersama Bilal. Maka dia menyangka bahwasanya dia tidak mendengar. Kemudian mengajari mereka, memerintahkan kepada mereka bersedekah. Kemudian para wanita melemparkan anting-anting dan cincin, dan Bilal mengambil dengan ujung kainnya. Ini hadis ke-98 yang oleh Imam Al-Bukhari dimasukkan ke dalam bab ke-32 tentang pemimpin yang memberikan mau'idhah, pengajaran kepada wanita dan mengajarkannya. Di hadis ini atau menyaksikan informasi dari Ibnu Abbas yang melihat Rasulullah telah keluar bersama Bilal. Kemudian Rasulullah menyampaikan pengajaran kepada kaum wanita. Di dalam Syarah Fathul Bari disebutkan pengajaran yang disampaikan Rasulullah itu menyangkut dua hal. Rasul menyampaikan tentang informasi yang akan terjadi di hari akhir. Kata Rasulullah,
diperlihatkan kepada Rasulullah kebanyakan penghuni dari neraka adalah kaum wanita. Kemudian Rasulullah menyebutkan dua sebab di antara yang menyebabkan kaum wanita banyak yang masuk neraka. Yang pertama kata Rasulullah, karena kaum wanita banyak melaknat. Kemudian yang kedua, karena kaum wanita banyak yang tidak berterima kasih kepada keluarganya. Ini sehingga kemudian oleh Rasulullah diberikan pembelajaran. Dari bab ke-32 hadis ke-98, pelajaran yang dapat diambil bahwa ketika seseorang diamanahi untuk memimpin, ini Rasulullah selain sebagai Nabi dan Rasul juga sebagai pemimpin orang-orang Muslim pada saat itu. Maka Rasulullah menyempatkan waktu untuk memberikan pembelajaran dan pengajaran khusus kepada kaum wanita. Tetapi pada saat Rasulullah mendatangi mereka untuk menyampaikan pembelajaran dan pengajaran, Rasulullah mengajak Bilal bin Rabah. Di sini disampaikan kemudian Rasulullah memberikan pengajarannya tadi. Rasulullah mengingatkan tentang peristiwa yang akan terjadi. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ketika Rasulullah menyampaikan informasi seperti ini tidak hanya kemudian kita pahami terkhusus untuk kaum wanita, tetapi menjadi tanggung jawab pria juga yang sudah oleh Allah diberikan amanah untuk memimpin wanita. Karena bahasa sederhananya Bapak Ibu, istri itu cermin dari suami, anak cermin dari orang tua. Kalau suami tidak menginginkan istrinya suka melaknat, tahu melaknat ya? Melaknat apa Pak Bu? Membantah, bukan. Melaknat itu bahasa Jawane nyepatani. Jadi dikit-dikit nyepatani, dikit-dikit nyepatani gitu kan. Iya, kalau seorang suami tidak menginginkan istrinya berperilaku seperti itu, mudah melaknat, maka suami punya kewajiban untuk memberikan pembelajaran kepada istri. Di Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-34, Allah SWT akan menyampaikan, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-solihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wallati yakhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Di ayat itu Allah SWT menyampaikan bahwa Allah mengamanatkan kepemimpinan itu pada kaum pria. Maka ketika seseorang sudah menikah, seorang laki-laki sudah menikah, maka di antara kewajibannya adalah memberikan pendidikan, pembelajaran dan pengajaran kepada istrinya. Supaya apa? Supaya tidak melakukan nusuj, tidak melakukan kedurhakaan. Karena melaknat ini pun merupakan kedurhakaan. Di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 83, ketika Allah SWT menyampaikan perintah kepada orang-orang Bani Israel, Allah merintahkan kepada mereka untuk hanya menyembah Allah, berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, dan Allah menyampaikan wa qulu linnasi husna. Allah perintahkan kepada orang-orang Israel untuk berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, perkataan yang husna, yang hasanah.
Sementara kalau orang kemudian muncul sumpah serapah atau laknat, berarti perkataannya tidak baik. Lah Al-Baqarah 83 juga menjadi kewajiban kita, Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah kemudian menjadikan satu di antara 3 karakter orang mukmin itu dari ucapan. Rasulullah menyampaikan yang sudah kita kaji di kitab iman. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau lebih baik diam. Maka ketika Rasulullah mengabarkan banyak kaum wanita yang masuk dalam neraka karena suka melaknat, ketika muncul keinginan untuk melaknat, keluar kata-kata yang berisi sumpah serapah, maka diam itu menjadi lebih baik. Jadi diam itu menjadi lebih baik manakala dibandingkan ketika berucap, ucapannya itu tidak baik. Tapi jangan salah memahami, Bapak. Jangan kemudian karena menganggap diam itu lebih baik, kemudian senantiasa diam. Jadi kemana-mana ya diam saja. Ditanya diam, disapa diam. Ketika kemudian ditanya kenapa sekarang jadi pendiam, karena diam itu baik. Diam itu baik jika dibandingkan berkata-kata isinya sesuatu yang menyakitkan. Ya kalau disapa dijawab, diucapi salam dijawab, ditanya jawab, kan Bapak. Jadi jangan salah memahami. Ini yang harus diajarkan. Maka suami pun memberikan keteladanan. Suami berucap dengan ucapan yang baik. Hindari kata-kata yang kasar lagi keras. Di Ali Imran 159, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan karakter Rasulullah yang kemudian menjadi penyebab banyak orang-orang yang tadinya menolak dakwah kemudian menjadi orang yang sangat mencintai Rasul. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddun ghalidul qalbi lang faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Maka atas sebab rahmat dari Allah, engkau wahai Rasul berlaku lemah lembut kepada mereka. Seandainya engkau kasar lagi keras hati, maka ucapan yang berisi laknat, ucapan yang berisi cacian, ucapan yang berisi bahasa sekarang nyinyir begitu, celaan, itu adalah bukti hati yang tidak lembut. Bukankah ucapan kita menunjukkan karakter siapa kita? Kalau jenengan bertemu dengan orang yang baru jenengan kenal, duduk berdampingan, jenengan tidak tahu karakternya. Tapi nanti kalau dia mulai berbicara, jenengan akan bisa menilai ini orang karakternya begini dari cara dia berbicara dan dari pembicaraan yang dia ucapkan. Jadi teori teko itu terbukti. Kalau diisi air jernih, ya keluarnya air jernih. Diisi teh, ya keluarnya teh. Diisi kopi, ya keluarnya kopi. Tidak ada isinya, ya tidak ada yang keluar. Itu kita. Makanya ketika khawatir istri
atau anak perempuan atau cucu perempuan atau keponakan perempuan sering melaknat, maka tanggung jawab bapak-bapak untuk memberikan pembelajaran kepada mereka. Dan pembelajaran yang terbaik adalah dengan memberikan contoh. Maka hindari kata-kata yang kasar dan menyakitkan. Kadang-kadang ada orang yang kata-katanya tidak keluar ketika jengkel, tapi pandangan matanya menakutkan. Jadi misalnya suami jengkel sama istrinya, ngomong tadi tidak Pak, tapi pendelak-pendeliknya menakutkan, tajam. Pendelak-pendelik apa dlurak karo dlurak Pak, pelerak-pelerak. Ini menyakitkan istri. Sama dengan ayah jengkel sama putrinya, ngomong tidak, tapi pandangan matanya membuat si anak takut. Jadi ada kekerasan berupa verbal, ucapan, ada kekerasan berupa gerak fisik. Ya seperti ini juga tidak baik. Nanti kemudian perempuan yang ditanggung jawab si laki-laki ini, baik istri maupun anak-anak perempuannya atau cucu perempuannya, bisa melaknati di belakang dia. Maka kita belajar dari teladan terbaik Rasulullah. Kata Anas bin Malik itu, Anas ikut Rasulullah 10 tahun. Berarti sepanjang Rasulullah sampai ke Madinah, sampai Rasulullah wafat, Anas itu ikut. Rasulullah tidak pernah bertanya kepada Anas, kenapa seperti ini? Bahasa sininya bisane kan begitu. Karena pertanyaan bisane itu pertanyaan yang menyalahkan. Kan begitu. Misalnya contoh sederhana, ngajari anak perempuan nyuci piring, jatuh. Pertanyaan bisane. Nah, sudah jatuh, pecah. Kenapa tidak tinggal dibilangin, udah enggak apa-apa nak, enggak usah khawatir, ambil sapu sama serok, ambil, buang ke tempat sampah. Nanti lain kali hati-hati. Ayah tidak marah? Enggak. Ibu tidak marah? Enggak. Wong marah juga piringnya tidak akan utuh kembali. Kecuali kalau marah terus piringnya balik maning. Sekarang wis jengkel, atine sesek, urat lehernya kenceng, tensinya mungkin naik, piringnya wis pecah. Ki bisa nambah ongkos nanti Pak. Perlu obat untuk menurunkan tensi. Kalau sate menaikkan tensi, ini menurunkan tensi. Timun godogan. Jadi tinggal diajari gitu. Tinggal bilang udah enggak apa-apa nah. Lah nanti piringnya gimana? Enggak, nanti insya Allah beli lagi. Kalau enggak ada yang pecah kan ya enggak beli-beli kan gitu kan. Kasihan yang jualnya. Terus anaknya guyonan, kalau begitu tak percaya aja ya, ya jangan. Masa dipercaya? Itu sengaja namanya. Ini Pak. Makanya keteladanan itu adalah cara pendidikan yang paling efektif. Lah, ketika muncul keinginan melaknat, Bapak Ibu, segera ucapkan ta'awud. Kadang-kadang naik motor ada yang balapi, pas balapi ngelewati jalan yang ada airnya, nyipret ke wajah, kira-kira ngomongnya alhamdulillah apa? Ngomongnya apa Bu? Bisa nih, wong numpak motor bisa dadine aran buah. Kadang-kadang tidak sadar meluncur begitu ya Pak. Punya kebun pisang, ditiliki, wis mateng, ngesuklah ditebang.
Ternyata begitu ngasuk pai tebang hilang, ngomongnya apa? Ya tinggal bilang mudah-mudahan manfaat karo sing gawa. Satundun mangkane Pak wolung sisir itu. Wis tua-tua matang-matang sisa. Ini kadang-kadang kalau tidak ingat Allah ya yang keluar tadi ucapan laknat. Paling minim itu keluar kata-kata nama buah yang rasanya sama dengan namanya. Nah itu kan nama buahnya itu, rasanya juga itu kan, pohonnya namanya itu juga kan. Itu sama dengan laknat, sama dengan celaan, sama dengan umpatan. Kendalikan. Nah, seperti itu. Wong pohon pisang kok buahnya jadi ganti. Ini harus dicegah, dilatih agar wanita yang menjadi tanggung jawab bapak-bapak bisa memberikan, bisa meniru. Karena wanita itu termasuk oleh Allah dijadikan sebagai perhiasan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Jadi wanita, anak-anak, harta adalah perhiasan yang Allah ciptakan untuk melengkapi kehidupan kaum pria. Tapi perhiasan ini bisa menjadi permata hati, qurrata a'yun, tapi juga bisa menjadi musuh. Tinggal bapak-bapak mau milih menjadikan istri, anak-anak, harta, apakah mau menjadi qurrata a'yun, apakah akan menjadi musuh. Maka tadi saya sampaikan, istri, anak-anak cermin dari orang tua. Istri cermin dari suami, anak-anak cermin dari orang tua. Maka banyak orang yang lupa. Dikira yang namanya suami sayang kepada istri itu yang penting memberikan nafkah. Yang penting kalau istri minta uang dikasih. Itu suaminya menganggap dirinya sudah sayang. Jadi apapun yang diminta istrinya akan dikabulkan. Padahal bukan hanya itu. Ada kalanya permintaan itu tidak harus diberikan, manakala permintaan itu membahayakan istri. Kira-kira apa permintaan membahayakan istri? Minta motor trail katanya. Ada Bu, masa sudah 65 minta motor trail ibu-ibu. Kira-kira kalau ada ya Pak, terus dipakai ke pengajian gitu ya, melewati anak-anak SMP, mungkin mereka mbae siapa kiai gaul nemen gitu kan ya. Ya meskipun suami uangnya banyak ya jangan belikan yang itu. Jadi yang namanya sayang tidak harus dalam bentuk pemberian materi. Sama dengan orang tua, kadang-kadang memaknai sayang ketika anak minta apa-apa diberi, minta diberi, minta diberi. Tidak harus begitu. Karena yang namanya menyayang itu, kalau konsepnya At-Tahrim ayat yang ke-6 adalah menjaganya agar tidak masuk neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Yang menyebabkan kita masuk neraka kan bisa karena perbuatan, bisa karena ucapan, bisa karena pikiran, bisa karena hati. Kan 4 hal ini yang menyebabkan kita bisa masuk neraka. Dan mengendalikan 4 hal ini yang akan mengantarkan kita masuk ke surga. Kenapa pikiran masuk?
karena dalam pikiran ada berburuk sangka, suudon. Kenapa hati? Dalam hati ada kedengkian, dalam hati ada riya, dalam hati ada sum'ah, dalam hati ada ujub, dalam hati ada takabbur. Ucapan jelas tadi, ada umpatan, ada celaan, ada sumpah serapah. Perbuatan jelas. Anggota tubuh kita bisa mentaati Allah, kalau komando hati kita juga bisa menjauhi Allah, tergantung komando hati kita. Makanya baik atau tidak baiknya seorang istri, suami punya tanggung jawab. Kata Allah, fa'iduhunna, didiklah mereka. Jadi jangan kemudian ketika istrinya tidak baik, suami tidak mengakui. Ditanya orang, Pak, ngerti ora kayak wong wadone sapa? Embuh, wong wadone sapa kae. Padahal istrinya sendiri. Orang ngaku bisane. Ngare dako wong sejen lah kelangan ya. Diajarilah mereka. Ini Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, Rasulullah mengingatkan yang menyebabkan banyak kaum wanita yang masuk dalam neraka nanti setelah hari kiamat karena kurang pandai berterima kasih kepada suami. Orang sakaya kue Pak, kayong balas dendam. Kayong kesempatan. Ki aja nganti balik pada tukaran Bapak Ibu ya. Barang balik aduh ngaji ki kayong di ganyami pamispa nukari suamine jangan. Kita ngaji itu untuk memperbaiki diri. Ya. Jadi yang namanya tidak pandai berterima kasih sebenarnya karakter umum manusia. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-17 ketika Allah menjelaskan kepada kita rencana iblis Bapak Ibu. Iblis merencanakan disampaikan kepada Allah dan Allah ceritakan kepada kita. Allah SWT menyampaikan summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Allah menggambarkan informasi tipu daya iblis yang akan menyesatkan anak keturunan Nabi Adam. Iblis akan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan iblis mengatakan kepada Allah, engkau tidak akan jumpai manusia yang pandai bersyukur. Di Al-Baqarah Allah juga menyampaikan wa anna aktsarun nasi la yashkurun, dan bahwasanya kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Jadi tidak pandai berterima kasih itu aslinya karakter umum manusia. Artinya laki-laki ya ada yang begitu, perempuan ya tidak sedikit yang begitu. Contoh yang sederhana Pak ya. Kita itu kan merasakan nikmat Allah ketika nikmat itu tidak ada. Ketika nikmat itu ada, kita tidak merasakan. Bapak Ibu yang sekarang duduk, yang merasa punya boyok ngacung, kan tidak ada kan? Kerasa nanti kalau lagi sakit, di boyok kerasa, sing wingi ora kerasa di boyok kan? Iya kan? Kerasa punya itu ketika sakit, ketika diberi sehat tidak kerasa. Iya begitu kerasa sakit, duh, ke boyok kerasa lara, wingi ta ora kerasa di boyok. Iya. Ini contoh sederhana kita itu sering tidak berterima kasih kepada Allah. Contoh lagi, ini biasanya bapak-bapak apa ibu-ibu ini. Ibu sudah masak
menyiapkan makanan di meja. Terus bapak itu senang kerupuk. Terus bilang begini, "Ki lamun anak kerupuk tak enak." Padahal situ sudah ada nasi, sayur, ayam goreng, tempe goreng, sambal. Yang belum ada kerupuk. Tapi bilangnya apa? Lamun anak kerupuk talah enak. Akhirnya si ibu kan keluar, kedapyakan bahasa Jawanya, membelikan kerupuk untuk suami tercinta. Begitu kerupuk datang, makan sudah selesai. Jadi bojone, "Pak, kerupuknya telat wis pragat." Kira-kira kowe ibune bahagia apa sejahtera, Pak? Iya, harusnya ketika kerupuknya datang ya tinggal dimakan. "Pak, kerupuknya telat." "Ora apa-apa, ngoge ketemu ning weteng, nyusul." Mesti bongbong, Pak. Iyalah. Iya, ini kan. Itu artinya apa? Kadang-kadang suami pun tidak bisa berterima kasih kepada istri. Iya betul, gantian ke. Iya betul. Kayak kala-kala kayak bal-balan satu sama. Coba Pak, ngelimet sudah butuh waktu, masak butuh waktu, ke pasar butuh waktu. Begitu matang kita bilang yang tidak ada, itu kan yang menyakitkan. Kenapa tidak menikmati yang ada? Lah sekarang kalau gantian begini, suaminya bilang, "Ki lamun anak kerupuk tak enak." "Jangan makan dulu Pak, tak beli kerupuk." Kerupuknya datang, nasinya diambil, sayurnya diambil, dikukut kabeh Pak. Jare bojone, "Jare pengennya kerupuk, mame kerupuk bae ya Pak, dikukuti kabeh mana." Akhirnya kan yang dadak di karu-karuan Pak. Jadi berterima kasih. Kenapa si istri tidak pandai berterima kasih pada suami? Kadang suami ikut ngajari. Iya. Mau berangkat ke kantor sudah diambilkan pakaian. Danjing namanya nyukut dewe. Polisi kan udah nyiapkan ini yang terbaik buat suaminya. Suaminya tidak suka, taruh, terus diganti pakai yang diambilkan sendiri. Wis kaya kowe ndalai sembarangan, Pak. Sing morning iso dadi ning dhuwur kan ya, Bu ya. Lemari ini pada berantakan ya, Bu. Ini biasanya ibu-ibu pertanyaannya begitu. Bagaimana apanya? Bagaimana hukumnya? Tak tanyanya hukum, Pak. Bagaimana hukum? Lah, kalau seperti ini kemudian terus-menerus akan diingat, kemudian akan membentuk karakter. Oh, suami tidak berterima kasih. Nanti suami istri pun akan melakukan hal yang sama. Demikian juga ibu ya. Suatu saat bapak misalnya pergi, kemudian saking sayangnya dengan panjenengan beli pakaian. Lupa ketika beli pakaian tidak ingat-ingat istri senangnya warna apa. Sing penting kita tuku indah seneng gitu kan. Begitu sampai ke rumah dikasihkan. Kalau istri yang berterima kasih pada suaminya diterima, alhamdulillah. Begitu diberi dibuka, warnanya tidak cocok. Tanya pira hargane Pak? 300.000. Jengkel bojone. Ning kene kaya ki Pak 30.000 Pak. Padahal si suami ketika beli rok itu milihnya berjam-jam ora ketemu-ketemu Bu. Saking kedere. Kayak orang-orang tua kita zaman dulu Bapak. Punya pohon mangga, matang 2 dipetik, diantarkan kepada anaknya. Anak yang pandai bersyukur, terima kasih Bapak. Bapak ngantarkan buah mangga ini. Tapi anak yang tidak pandai bersyukur ngomongnya begini, "Pak, repot-repot temen ning kene be akeh." Itu tidak pandai bersyukur. Bukan basa-basi, tapi harus rela hati. Jangan lihat jumlahnya, tapi upayanya
kerelaannya untuk berbagi dengan kita. Ini yang membuat kita kadang tidak pandai bersyukur. Ada yang ngasih tidak berterima kasih, malah mencela, wong elunga kayak kita tidak kena. Jadi ketika istri ada yang tidak pandai bersyukur, ya karena suaminya yang ngajarin. Jadi tidak salah 100% pada istri, tapi ada andil suami yang ikut membentuk karakter mereka. Jadi ketika Rasulullah bilang, kebanyakan para penghuni neraka wanita yang tidak pandai bersyukur, maka kewajiban kita kaum pria bagaimana mendidik mereka. Tentu kita jadi orang yang pandai bersyukur terlebih dahulu. Maka biasakan mengucapkan terima kasih, biasakan mengucapkan jazakallah, biasa mengucapkan jazakillah. Itu ucapan-ucapan yang akan membentuk karakter mereka untuk menjadi orang-orang yang pandai berterima kasih. Bukankah Rasulullah ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, ya Rasul, engkau orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, tapi engkau ibadahnya begitu kuat. Kan sampai dijelaskan kaki beliau bengkak karena berdirinya sangat lama. Apa jawabannya? Rasulullah ingin jadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Itu Rasul yang oleh Allah digaransi pasti masuk surga. Lah kita yang tidak ada garansi, kadang-kadang tidak. Terus bagaimana? Pertanyaannya kemudian, bagaimana sih cara bersyukur itu? Di Al-Quran surah Ali Imran ketika Allah berkisah tentang pertolongan Allah kepada orang-orang mukmin di saat perang Badar, Allah menyampaikan, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum azillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah telah menolong kalian dalam perang Badar, maka bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Jadi bersyukur caranya dengan bertakwa. Contoh ketakwaan itu kan kalau Allah perintahkan, laksanakan. Jadi kalau Allah menyampaikan kepada para suami, fa'iduhunna, didiklah istri-istrimu. Ya yang pada punya istri dididik, Pak. Yang belum punya ya cari dulu kan. Lah kalau belum punya mau didik istrinya siapa? Nah, yang belum punya cari dulu baru kemudian dididik. Fa'iduhun. Nah, setelah punya dididik supaya apa? Menjadi fasholihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Didik mereka agar menjadi wanita-wanita yang solihah. Yang solihah yang kayak apa? Qanitatun, yang taat. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah menyampaikan, khairun nisa'i man tasurruka idza absorta wa tuti'uka idza amarta wa tahfadu ghaibataka fi nafsika wa malika. Sebaik-baik istri, kata Rasulullah, itu disebutkan tanda-tandanya. Yang pertama, man tasurruka idza absorta, yang jika dipandang oleh suami menyenangkan suaminya. Maka supaya istri enak dipandang, suami harus memberikan modal, Pak. Jangan hanya nuntut, mah dandan roke sing apik, ya dinen duit kok dandan. Iya ngongkontok bojone ora gelem. Jadi jangan sampai memakai rok kebesaran. Nganggone kue bengal dina esuk sore awan bengi, ora tau ditumbasna suamine sih, Pak. Maka kasih duit untuk beli. Ini supaya menyenangkan, ya dimodali. Ya gambarannya beginilah. Bapak-bapak beli tanaman, bawa ke depan rumah.
Supaya tanaman ini jadi tumbuh bagus, berkembang, berbuah kan perlu modal. Disiram, masukkan pot, kasih pupuk, dijaga rantingnya agak bengkok diluruskan, ada hama dibersihkan. Nanti semakin tumbuh jadi semakin bagus. Lah kalau pengen lihat istrinya menyenangkan ya dimodali tadi. Jangan daster awit sarahan esi tenggoni boy. Iya, go nyuci, go nyetrika, go nyemur, kadang-kadang go ngelap ya Pak. Nanti kalau kayak gitu suami ndak betah, sing disalahna istri, yang salah ya suami juga. Kenapa tidak modali? Ya, jadi nanti Bu, kalau suaminya bilang dandan Pak, meneo anggarane, anggaran dandan. Iya, begitu Pak. Ini yang masih muda-muda ya. Kemudian yang kedua, watuti uka idza amarta. Istri yang baik kata Rasulullah ketika disuruh oleh suami taat. Ya, kue maning juga kue. Ini Bapak Ibu ya. Lah ini Pak Bu, kadang ada suami yang cara nyuruhnya samar. Misalnya gini, jadi kan sudah nyiapkan makan, gelasnya belum ada. Terus suaminya bilang begini, "Ki, wong maam lamun seret primen ya, kue aslinya ngongkon nyukutna gelas. Kue cara samar." Iya. Tapi ada yang idhar, Bu, pendeta gelas oke, jelas cukupnya gelas. Ini ada yang tidak jelas. Lah maka aslinya ketika orang sudah menikah lama itu harus tahu karakter masing-masing. Kira-kira bapak-bapak ini kenal istrinya berapa persen, Pak? Jangan bilang tidak kenal, ini bahaya, ini berarti berapa persen? Istri juga kenal suami berapa persen. Jadi ada suami tipe tadi senangnya samar perintahnya, ada yang perintahnya to the point. Lah ketika memang suami memerintah kepada istri dan perintahnya tidak menyalahi perintah Allah dan Rasulnya, maka istri wajib mentaati. Karena prinsipnya bukan mentaati suami, Bu, mentaati Allah. Karena Allah menyuruh para wanita untuk mentaati suami. Jadi kalau hanya diminta tolong ambilkan gelas ya diambilkan. Jangan terus bilang nyuku dewekin kayak orang di tangan. Durhaka ini sama suami. Watuti uka idza amarta. Kemudian yang ketiga, wa tahfadu ghaibataka fi nafsika. Menjaga diri. Ya namanya menjaga diri bagaimana? Setiap mau meninggalkan rumah itu harus izin suami. Yang namanya izin, ngomong dulu baru pergi kalau diizinkan. Jangan pergi dulu baru ngomong. Pak, aku tas reunian no, Pak. Kapan? Minggu wingi. Kan ini nembe cerita. Jadi suami pan ngomong aja wis kejadian. Jangan, izin dulu. Kalau suaminya mengizinkan baru keluar. Kalau tidak, ya jangan. Namanya menjaga diri. Termasuk tidak menerima tamu laki-laki yang tidak diridhoi oleh suami. Jangan kesempatan suami tidak ada, teman-temannya suruh main ke rumah. Apalagi yang lawan jenis, tidak boleh. Wanita muslimah harus menjaga harkat dan martabat dirinya. Kemudian yang keempat apa? Menjaga harta suami. Maka tidak boleh, Bu, jenengan bergerilya itu. Ndelengna dompet suami kandel ning sakburi, suami mandi diinvestigasi. Lah bagaimana kalau nyuci ada yang ketinggalan di celana?
Kowe melune barang temuan apa barang sitaan? Barang temuan Pak. Kalau barang temuan berarti diumumkan. Oh, diumumkan satu rumah telah ditemukan 1 lembar uang. Suaminya tanya, warna apa bu? Jangan tanya, kan temuan. Biru, oh bener nih ke papa. Setelah 1 tahun tidak ada yang ngaku, itu menjadi milik ibu. Zakatnya 20%. Iya, ini kan barang temuan kan, rikas itu zakatnya 20%. Jangan disimpan terus bilang begini, angger bapak takon tak kena, orang takon berarti go dewek. Nah itu yang tidak boleh. Kok belum diberikan kok. Kecuali semua bilang begini, bu, kalau ada uang ketinggalan di celana, di baju, berarti rezeki kamu. Akhirnya istri tiap mau nyuci berdoa, moga-moga anak duit ketinggalan kan gitu. Iya, ini bukan miliknya. Nah, itu Rasulullah menggambarkan seperti itu. Dari karakter-karakter seperti ini, Bapak Ibu, kalau kita bisa praktekkan, mudah-mudahan yang dicita-citakan oleh panjenengan di Ar-Rum 21 dapat diperoleh. Apa? Wa ja'alna bainakum mawaddatan wa rahmah. Ada mawaddah, ada rahmah, maka tercipta sakinah. Sehingga di dunia bisa hasanah, di akhirat bisa hasanah, juga bisa terhindar dari api neraka. Demikian, mudah-mudahan bisa